Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulallah. Para hadirin tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita dari hari ke hari membuat kita selalu bersyukur kepada Allah dan mendekati Allah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua nikmat yang Allah berikan membuat kita mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pada siang hari ini kita membahas kitab fikih namanya kitab Fathul Mu'in karya Imam Zainuddin Al-Malibari, orang India. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, tanbihun, ini sebuah peringatan. Yusannu raf'us sauti bil azani limunfaridin fawqa ma yusmi'u nafsahu. Disunnahkan mengangkat suara bagi yang azan untuk salat sendirian, bagaimana ukurannya sesuatu yang didengarkan telinganya sendiri. Di bapak-bapak dan ibu bapak-bapak kita, kalau salat sendiri disunnahkan azan. Kalau tidak sempat azan, minimal iqamah saja. Kalau azan batasannya sampai di telinga kita sendiri saja, tidak perlu sampai kepada telinga tetangga. Begitu kalau salat sendirian. Selanjutnya, waliman yu'azzinu li jama'atin fawqa ma yusmi'u wahidan minhum. Kalau seorang muazin tersebut azan untuk salat berjamaah, maka ukurannya adalah didengarkan oleh salah seorang di antara jamaah tersebut. Kalau ada 10 orang, satu di antaranya mengetahui bahwa azan ini azan untuk salat berjamaah. Ketika orang azan, satu jamaah menjawab, maka jemaah lain akan mengetahui bahwa waktu salat telah masuk, karena kita menjawab azan dari muazzin. Wa ayyubaligha kullun fi jahrin bihi lil amri bihi. Dan disunnahkan juga mengeraskan, memaksimalkan suara kita ketika azan, karena perintah Rasulullah hadis tentang tersebut. Jadi dahulu kan belum ada mikrofon, jadi orang azan harus maksimal. Kenapa? Supaya banyak yang tahu bahwa waktu salat telah masuk. Sekarang pun juga begitu, maksimal keluarkan suara untuk azan. Wa habduhu bihi fi musallah uqimat fihi jama'atun wan sarafu. Disunnahkan mengecilkan, melirihkan azan di musalla atau di masjid yang telah didirikan jamaah dan jamaah tersebut sudah bubar. Di begini ceritanya. Kalau di masjid, di musalla itu ada 2 kloter. Kloter pertama sudah azan, sudah iqamah dan mereka sudah bubar. Kloter yang kedua ingin jamaah lagi, maka sunnahnya lirih azannya, tidak boleh keras. Kenapa? Kalau keras orang nanti ragu-ragu, ini masuk salat selanjutnya atau tidak. Begitu dalam fikih. Disunnahkan mengecilkan suara. Wa tartiluhu wa idrajul iqamah. Tartil azan dan cepat iqamah. Di azan itu tartil, Allahu akbar, Allahu akbar, tapi iqamah dipercepat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu dalam fikih. Tartil azan, cepat membacakan iqamah ketika iqamah.
Wa taskinur ra takbirati al-ula fa in lam yaf'al fal afsah ad-damm. Ini bagaimana cara azan, mensukunkan ra dalam takbir yang pertama. Kalau tidak sanggup, maka yang afsah, yang fasih adalah mendhammakan. Ini tentang Allahu Akbar. Yang bagus itu disukunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, di ra-nya itu mati, sukun. Kalau tidak begitu, maka yang setelah itu yang fasihnya didhammakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dalam fikih. Jadi kalau tidak sukun, maka didhammakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ya. Tidak boleh fathah, tidak boleh kasrah. Wa idghamu dalil Muhammadin fi Rasulillah, dan idghamkan dal pada lafaz Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak boleh begitu. Dia tidak idgham dal kepada ra. Atau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka itu juga salah. Diidghamkan dal kepada ra. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu. Lianna tarkahu minal lahnil khafi, karena meninggalkan hal tersebut termasuk lahan khafi, jadi kesalahan yang ringan. Lahan itu ada cacat secara khafi tersembunyi, ada cacat secara al-jali yang jelas. Kalau ada qori, dia bagus bacaannya, tidak boleh qori ini ikut kepada orang yang tidak bagus bacaannya, yang ada lahan jali dan lahan khafinya. Haram bagi yang qori ikut kepada imam yang cacat bacaannya. Tapi kalau bacaannya masih, kesalahannya masih ringan, maka itu dimaafkan. Jadi ada orang membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, maka itu mungkin termasuk lahan yang khafi, masih tersembunyi, masih kecil. Tapi kalau sudah huruf sudah berpindah, pindah huruf artinya bolak-balik huruf, atau memang hurufnya tidak jelas dan kesalahannya sudah jelas, maka salatnya batal. Itu termasuk lahan jali. Karena orang yang cacat membaca ini tidak bisa menanggung kalau imam masbuk. Jadi kalau kita masbuk, imam itu yang menanggung bacaan kita. Kalau imamnya tidak bagus bacaan, maka dia tidak bisa menanggung bacaan berapa banyak makmum yang masbuk. Wayanbai an-nutqu biha is-salah, maka sepatutnya mengucapkan ha pada as-salah. Hayya 'alas salah, tuha. Hayya 'alas salah. Ini bukan hayya 'alas salat, hayya 'alas salah. Sedikit lagi. Wa yukrahani min muhdisin wa sabiyin wa fasikin wa la yasihhu nasbuhu. Dimakruhkan, ini makruh azan dan iqamah bagi orang yang berhadas, bagi anak kecil, bagi orang yang fasik, tidak sah mereka menegakkan azan. Dimakruh bagi yang berhadas. Kalau kita ingin azan, berwudu terlebih dahulu. Bagi anak kecil juga makruh. Bagi orang fasik, orang yang menganggap enteng dosa kecil, pernah melakukan dosa besar, itu orang fasik. Maka makruh mereka untuk azan. Selanjutnya, huma afdal minal imamah liqaulihi ta'ala. Azan dan iqamah itu lebih utama daripada menjadi imam. Kenapa? Ada dalilnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, humul muazzinun. Allah berfirman, alangkah bagusnya orang-orang yang mengajak kepada Allah. Berkata istri Rasulullah, orang-orang mengajak kepada Allah itu adalah para muazzin. Ini dalil. Ada pendapat mengatakan azan dan iqamah itu lebih baik daripada menjadi imam. Tapi ingat, ada pendapat yang lain. Wakila hiya afdal minhuma. Ada pendapat lain mengatakan menjadi imam itu lebih baik daripada azan dan iqamah. Wa fuddilat min ahadihima bila niza'. Dan ada juga pendapat mengatakan menjadi imam itu lebih baik daripada satu dari yang kedua tadi. Jadi menjadi imam lebih baik mungkin dari iqamah, atau menjadi imam
lebih baik daripada mengumandangkan azan. Begitulah fikih. Fikih itu masalah furu' kita saling berlapang dada. Dan kitab fikih ini adalah kitab yang tidak mencantumkan dalil. Bukan berarti kitab ini tidak berdalil. Ini ulama besar. Maka kenapa kitab ini tidak disebutkan dalil-dalilnya? Karena kitab ini untuk belajar, untuk santri, dan santri menyampaikan kepada jamaah. Kalau kitab ini semuanya harus berdalil, maka setebal ini susah kita membawanya. Dan jamaah pun tidak akan paham jikalau disampaikan dalil-dalil tersebut. Karena panjang. Karena memahami dalil yang substansinya hilang. Maka jangan semuanya harus bertanya mana dalilnya. Kalau sudah ada di kitab fikih, itu ulama yang menyampaikan, maka cukup di situ kita mempelajarinya, menyampaikannya. Cukuplah yang mempelajari dalil itu ulama-ulama dan orang yang fakar dalam memahami dalil. Jadi jemaah jangan sebentar-sebentar menanyakan dalil. Karena kalau diterangkan dalilnya tidak paham, itu membingungkan. Maka tidak ada kewajiban ustaz menjawab dalil. Dilihat dulu. Kalau jamaahnya sudah siap memahami, maka dijawab. Tapi kalau tidak bisa memahaminya secara utuh, maka lebih baik untuk tidak dijawab. Maka begitulah dalam fikih. Jadi fikih ini banyak ikhtilaf karena memang begitu sunnatullah adalah keniscayaan. Ulama-ulama banyak ikhtilaf. Namun masalah usul mereka bersatu. Demikian, semoga kita bisa mengamalkan fikih ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup bacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.